真是可怜呐！若是再过个50年，给我去死！想干什么？给我站住！是疯了！好狠！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode 20-nya. Dan ini juga adalah akhir dari season pertamanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Melihat Yunfei yang berhasil menjinakkan siluman rubah langit tentu saja membuat semua orang terkejut. Untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya. Di saat Yunfei dan rubah langit tengah terlibat dalam pertarungan sengit, berbagai serangan telah Huo Miao berikan kepadanya. Ia menunjukkan kalau ini adalah kesalahan Yunfei jika berani melawannya. Melihat Yunfei yang terluka parah, Huo Miao merasa sangatlah senang karena ini adalah kemarahan dan kesakitan yang sudah ia pendam selama 500 tahun. Hanya saja sebuah cahaya emas pun mengejutkannya karena bagaimanapun Yunfei masihlah belum tumbang. Huo Miao bingung apa yang sebenarnya terjadi. Padahal Yunfei itu hanyalah manusia di tahap awal alam langit, namun masih bisa menahan serangannya. Yunfei menyayangkan siluman rubah langit yang agung itu terjebak di sini. Ia tak bisa melihat dunia luar maupun matahari. Huo Miao tidak dikasihani dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi Yunfei menyinggung tentang jarum dewa pengendali laut di dalam tubuhnya. Ini terus mengkikis sumber kekuatan silumannya. Jika hal itu terus terjadi dalam 50 tahun ke depan, maka Huo Miao akan lenyap menjadi abu. Huo Miao tidak menduga Yunfei mengetahui tentang hal itu. Padahal jarum tersebut bukanlah milik dunia ini. Yunfei bisa menyelamatkannya dan memberikan kebebasan sejati. Tapi Huo Miao tidak percaya dan kembali memberikan serangan untuk menghukumnya. Yunfei tidak peduli, yang pasti dirinya akan menyelamatkan Huo Miao. Yunfei langsung menyingkirkan serangan Huo Miao dan memberikan tekanan untuk bisa menahan pergerakannya. Pasalnya, Yunfei akan memulai proses penyembuhan kepadanya. Huo Miao begitu bingung dan apa yang sebenarnya dia lakukan. Terlebih lagi, Yunfei hanya memintanya untuk tetap diam. Perlahan-lahan namun pasti terlihat kekuatan jarum dewa pengendali laut sudah berhasil Yunfei tarik keluar dan bahkan menghancurkan hal tersebut. 真是可怜呐！若是再过个50年，给我去死！想干什么？ Yunfei sama sekali tidak menduga kalau mengeluarkan jarum dewa telah menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwanya. Huo Miao telah sadarkan diri. Ia cukup terkejut karena Yunfei telah memulihkan 100 tahun kekuatannya. Ia semakin penasaran sebenarnya siapakah dia. Yunfei sudah mengatakan kalau dialah yang akan memberikan kebebasannya. Dan begini Huo Miao sepenuhnya sudah bebas. Ini tentu saja membuatnya merasa sangatlah senang. Hanya saja Huo Miao ingat betul kalau manusia merupakan makhluk yang paling serakah. Jadi dia itu mendengar apa syarat yang ingin Yunfei ajukan. Yunfei tahu betul sudah seberapa sering Huo Miao ditipu dan diperlakukan tidak adil oleh manusia. Huo Miao pun mulai mengingat seluruh kejadian yang dia alami dan baru menyadari kalau Yunfei merupakan sosok yang sebelumnya menyelamatkan klonnya. Yunfei mempersilahkan Huo Miao untuk membuat keputusan sendiri. Apakah dia memilih pergi atau memilih untuk menjadi pengikut dari seorang kaisar langit, agar bisa berpetualang ke atas jalan langit ala mirip para dewa. Huo Miao sangatlah terkejut dengan apa yang dia lihat sekarang. Yunfei ingin dia ikut dirinya agar bisa menjadi dewa. Dan begitulah Huo Miao bisa menghukum orang-orang yang telah menyakitinya. Tawaran ini tentu tidak dapat dirinya tolak. Huo Miao berjanji akan setia kepadanya selama Yunfei itu menepati janjinya. Selain itu, dia akan memberikan pil inti siluman sejati sebagai ikatan kontrak dengannya. Yunfei berjanji suatu hari nanti dia akan membawanya ke puncak tertinggi dunia, mengembalikan kejayaan rubah langit kuno. Huo Miao pun memberikan hormat kepadanya.
Kembali ke masa sekarang, walaupun Yunfei telah menjinakkan binatang buas ini, namun para tetua meyakini Sekte Tianyuan sudah pasti akan kalah. Jadi Yunfei tak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan dua pengikutnya sudah dihabisi oleh Qin An. Tapi terlihat kalau mereka masihlah hidup dan tengah mengejar Li Hichan. Ia tak akan bisa lari lagi karena teknik gabungan telah mereka gunakan yang seketika saja membuat Li Hichan meninggoy. Semua ini adalah bayaran atas perbuatannya selama ini kepada tuan muda mereka. Zhou Mu dan Xiao Yu saatlah senang bisa kembali bertemu dengan tuan mudanya. Selain itu, mereka juga ternyata telah diselamatkan oleh Long Yingying, di mana kini Qin An sudah dipentalkannya kemari. Hanya saja pertarungan masihlah belum usai, karena Long kembali memberikan serangan balik kepada Qin An. Pada awalnya, Qin An terus meremehkan gadis ini hingga beberapa serangan yang ia lancarkan membuat Qin An marah besar. Ia berjanji akan memberikan hukuman mati kepadanya. Teknik keraga Tianling dia gunakan untuk bisa membungkam Long. Tapi gadis ini tidaklah takut dan memilih untuk menahan serangan tersebut. Qin An yakin itu adalah akhir dari hidup Long, tapi nyatanya Long berhasil menahan serangan tersebut. Tidak hanya itu, karena serangan balik juga ia lakukan yang membuat Qin An berhasil ia pentalkan. Long tidak akan membiarkan siapapun menyentuh teman-temannya. Tapi sayang sekali tenaga Long sudah mencapai batas. Namun dia sangatlah senang karena berhasil menepati janjinya kepada Yunfei untuk selalu melindungi Zhou Mu dan Xiao Yu. Melihat apa yang terjadi telah mengejutkan Luo Fengyang. Selain itu, dua muridnya juga telah berani mengkhianati dirinya. Namun itu adalah pilihan yang sudah mereka ambil karena tidak ingin membiarkan Li Hichan bersama Luo Fengyang menghancurkan Sekte Tianyuan. Ketua sekte meminta Luo Fengyang untuk menyerah karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Berhubung sudah sampai sejauh ini, maka Luo Fengyang tidak ada niatan untuk mundur. Terlebih lagi, formasi besar kini telah hancur dan sudah tidak ada lagi tempat bagi Sekte Tianyuan untuk bertahan. Penyerangan langsung saja mereka lakukan dan begini pertarungan kembali terjadi. Yunfei bersama Hua Miao juga mulai bertindak untuk melakukan penyerangan. Bahkan terlihat jelas kalau Hua Miao benar-benar sangatlah senang. Begitu pula dengan Long yang tengah menyiksa Xiao Mu. Di sisi lain, ketua sekte tengah berhadapan dengan tetua Bai dan tetua Luo Fengyang. Karena dia itu tengah kesulitan, jadi Yunfei segera bertindak, di mana dia akan menggunakan teknik jarum perenggut jiwa Asura. Tetua Bai terkena serangan itu, sementara Luo Fengyang berhasil menghindarinya. Namun tidak untuk serangan dari ketua sekte. Dia berhasil memanfaatkan kesempatan yang Yunfei berikan untuk bisa mengalahkan Luo Fengyang. Atas apa yang terjadi tentu membuat semua orang terkejut. Nah, begini ketua sekte yakin kalau para pengkhianat itu telah berakhir. Meskipun Luo Fengyang mencoba untuk tetap bertahan, sudah terlalu parah dan akhirnya dia pun tumbang. Nakasu yang kesal akan menjadikan Luo Fengyang sebagai alat miliknya untuk bisa menghancurkan Sekte Tianyuan. Yunfei sadar hal buruk akan terjadi, pasalnya seluruh pasukan yang telah tumbang kini dah mudah diserap oleh kekuatan milik Nakasu. Sebuah serangan juga mulai dia siapkan, di mana sosok Luo Fengyang muncul untuk bisa melampiaskan kebenciannya. Sementara tiga ketua sekte lainnya telah melarikan diri, sementara Yunfei bersama yang lainnya harus bertahan dari serangan Nakasu. Yunfei segera membentuk formasi pertahanan karena begitulah serangan lanjutan dari Luo Fengyang tak mengenai mereka. Hanya saja Nakasu meningkatkan serangannya yang memaksa Yunfei berusaha sekuat tenaga. Melihat tuannya dalam kesulitan, Hua Miao segera memberikan bantuan, di mana begini serangannya pun telah gagal. Tapi Hua Miao harus terluka cukup parah. Yunfei meminta Xiao Yu untuk menjaga Hua Miao, karena bagaimanapun pertarungan ini masihlah belum usai. Berhubung mereka tak kunjung menyerah, maka untuk bisa mendapatkan cara memasuki dunia kecil Tianning, ia akan menghabisi mereka satu persatu. Tapi Yunfei tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, karena selama ada dia di sini, tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa. Nakasu hanya tertawa dan segera memberikan serangan. Sebenarnya kondisi Yunfei tak begitu bagus sebab kekuatan jiwanya telah terkuras dalam jumlah yang banyak. Tapi Yunfei akan mengambil resiko tersebut. Tubuh dari jiwa Kaisar Langit dirinya keluarkan untuk bisa menahan Luo Fengyang.
Tapi sepertinya pertahanan tersebut tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Nakasu tidak menduga Yunfei memiliki jiwa 9 matahari murni. Tapi sayang sekali teknik jiwa pengendali 9 bulan dari Sekte Changlong merupakan counter terkuat dari jiwa 9 matahari. Serangan kembali dirinya berikan, yang mana ini membuat Yunfei semakin kesulitan untuk menahannya. Jadi Yunfei meminta mereka untuk segera pergi saja. Xiaoyu dan Zhoumu telah mengkhawatirkannya, tapi Yunfei tetap meminta mereka pergi. Hingga Zhoumu memilih untuk memberikan bantuan kepadanya, begitu pula dengan Xiaoyu. Tidak hanya mereka saja, namun teman-temannya juga memberikan bantuan. Karena bagaimanapun mereka sama-sama adalah murid Sekte Tianyuan. Jika harus mati, maka mereka harus mati bersama. Di tengah situasi hidup dan mati itu, mereka masihlah sempat-sempatnya saling bercanda satu sama lain. Yang membuat Yunfei tertawa. Ia akan bersenang-senang bersama mereka. Berkat bantuan yang diberikan oleh rekan-rekannya membuat Yunfei bisa bangkit. Perlahan serangan Nakasu mulai termundur. Sementara ketua sekte mereka merasa bangga sebab para muridnya memiliki sifat pantang menyerah. Mereka yakin kebangkitan Sekte Tianyuan tengah di depan mata. Tidak hanya itu, namun kekuatan 5 elemen terlihat telah menyatu dengan manifestasi spiritual. Karena bagaimanapun kekuatan 5 elemen sebenarnya berasal dari energi yin dan yang. Yunfei yang bisa menggunakan formasi besar tersebut pasti telah mengubah kekuatan 5 elemen menjadi energi matahari murni. Ketua sekte pun memberikan perintah kepada semua murid Sekte Tianyuan untuk bisa membentuk formasi besar 5 elemen Sekte Tianyuan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki, formasi besar pun telah berhasil dia bangun. Ketua sekte Gu meminta Yunfei untuk tetap bertahan, karena bagaimanapun jalan kultivasi masihlah sangat panjang. Yunfei sadar di kehidupan sebelumnya ia berkultivasi seorang diri hingga menjadi kaisar langit, tapi tetap tak bisa menahan serangan Tianluo, Jinwu, dan Yaoyu. Ditambah dengan serangan petir dewa. Jika ia memiliki keluarga ataupun rekan-rekan yang membantunya, maka Yunfei pasti sudah menjadi dewa. Yunfei memberikan semangat yang begitu besar dan akan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Ledakan kekuatan yang Yunfei tunjukkan mengejutkan Nakasu, karena kekuatan ini bukan berasal dari dunia. Ia seketika panik dan meyakini kalau itu adalah kekuatan Kaisar Langit yang ada dalam legenda. Serangan coba Nakasu berikan, hanya saja Yunfei dapat mudah mengatasinya. Selain itu, kini Yunfei memiliki rencana untuk segera menghabisinya. Nakasu mencoba untuk memberikan ancaman, tapi Yunfei tidak peduli. Ia pun telah berhasil mengalahkannya. Pada akhirnya, pertarungan pun telah usai, karena Yunfei baru saja menumbangkan Nakasu dengan ledakan yang begitu besar. Xiaoyu pun menjadi sangat panik sebab tidak menemukan keberadaan dari tuan mudanya. Yang mana ternyata Yunfei masihlah hidup dan tengah mengalami kelelahan yang parah. Yunfei menenangkan Xiaoyu dan meminta untuk menyiapkan masakan, pasalnya ia sangatlah kelaparan. Sementara yang lain agak panik sebab Xiaoyu akan memasak besar-besaran. Setelah semua masalah selesai, beberapa hari sudah berlalu. Ketua sekte memberitahu mereka kalau dunia kecil Tianying memang menyimpan banyak peluang, tapi memiliki bahaya yang tidak sembarangan. Ketua sekte berharap mereka baik-baik saja. Tidak membuang banyak waktu lagi, Yunfei bersama yang lainnya akan pergi. Ia juga akan membawa Huo Miao bersamanya. Karena bagaimanapun Huo Miao akan menjadi kendaraan bagi mereka. Di saat Yunfei memasuki tempat tersebut, di sisi lain para musuh lamanya merasakan kalau seseorang telah memasuki dunia kecil Tianying, di mana mereka meyakini kalau itu adalah orang yang sebelumnya mereka rasakan. Entah mengapa mereka merasa kalau di antara rombongan itu akan ada satu orang yang merebut peluang mereka menjadi dewa. Tapi mereka tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena tujuan mereka sekarang adalah Zhongzhou. Selain itu, hadiah besar yang menanti kelompok Yunfei dunia kecil Tianying sudah mereka siapkan. Kita pun diperlihatkan dengan sosok binatang buas, dan itu juga merupakan akhir dari season pertama Ascendant of the Nine Sun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan semoga saja season keduanya segera hadir.
Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.